Oke, Mas Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mando di rumah? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat, walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, murah dalam rezeki, berkah dalam umur dan waktu, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Mandotera Motovlog, motovlogger Nusantara dan motovlogger pariwisata. Sehat selalu ya sahabat bosku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke sahabat, sekilas tadi jalan ini kita di pinggir laut ya sahabat ya. Ini di pinggir laut. Tadi ada di sebuah institusi sekolah pelayaran di belakang tadi ya. Cuman saya nggak sempat nge-record karena pikir saya tadi nggak lewat rute sini ya sahabat. Tapi ternyata kita lewat rute sini. Jadi nantilah lain waktu kita review kembali untuk sekolah pelayaran ya, di institusi pelayaran pelautan ini ada nih di Provinsi Serang ya. Serang Banten ada di sini. Nah, oke sahabat, pada kesempatan sore kali ini kita mau JJS ya. Jalan-jalan sore di Jalan Serang ya. Tapi kita masuk di pedalaman, bukan di jalan rayanya ya. Kita masuk di pedalamannya lewat rute dalam, alternatif dalam gitu. Nah, jadi sahabat, di sini ada beberapa hal yang mungkin sahabat bisa bermanfaat untuk sahabat di rumah ya, terutama dalam terutama dalam mengendarai sebuah kendaraan, baik itu mobil ataupun motor gitu ya. Tipnya sekarang yang mau saya bahas adalah mengenai dunia permotoran ya, baik itu motor roda 2 ataupun motor roda 3. Bagaimana cara mengendarai motor yang baik dan benar? Ini menurut pengalaman saya ya, versi saya gitu. Yang pertama adalah kalian harus tahu, kalau terutama yang motor kita pakai ini ya, motor yang tips berkendara, yang pertama adalah kalian harus berani gitu, harus berani dalam artian di sini harus berani mengendarai suatu kendaraan. Jadi mental kalian juga jangan berani enggak ya gitu, jangan seperti itu. Jadi kalau kalian sudah berani mencoba motor apapun itu, baik itu motor matic, motor bebek, motor sporty ataupun motor sport ataupun motor moge, kalian nggak akan canggung gitu. Yang pertama berani mencoba aja, kalian harus berani mencoba gitu. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu karakter motor itu gitu ya. Artinya karakter itu seperti ini sahabat. Motor matic nggak mungkin dong kita standingin ke motor 4 tak, nah gitu. Jadi karakter motor kita ini gimana gitu. Artinya apakah dia agresif ataupun dia responsibilitasnya itu tinggi atau rendah, kita harus pahami. Kemudian posisi pengereman itu sistemnya apa, apakah dia ABS atau non ABS gitu ya. Kemudian nah ini pematang sawah nih sobat ya, sekarang udah nggak dipakai lagi. Itu laut tuh yang sebelah sana. Nah, kita harus tahu mana posisinya. Kalau motor sport itu dia pakai sistem apa gitu, pengeremannya ABS atau non ABS. Jangan sampai ketika sahabat memakai suatu kendaraan itu, motor itu, kalian nggak tahu sistem pengeremannya pakai ABS atau non ABS gitu. Apa perbedaan ABS dan non ABS? Jadi ABS, sepengalaman saya adalah sistem pengeremannya itu dia kayak semacam ganda gitu ya. Ganda. Jadi ketika direm gitu langsung set, itu bisa mengerem sekaligus ataupun dua gitu, ganda. Tapi kalau non ABS, dia tuh pengeremannya sistemnya kalau satu ya satu aja. Jadi dia tidak mencangkup ke depan belakang gitu, enggak seperti itu. Jadi enggak otomatis ngerem langsung set kering gitu, enggak, dia ada spannya gitu. Jadi seperti itu. Kita harus tahu karakter motor. Kemudian selain kita harus berani, yang kedua kita tahu karakter motor. Yang ketiganya adalah kalian coba dulu sebelum mencoba di jalan yang sepi. Kenapa?
Karena ketika kita belajar kendaraan, apalagi kendaraan itu baru kita pegang gitu sobat kan, baru kita pegang, kemudian sahabat cobanya langsung di tempat ramai, ini itu bahaya sekali sahabat. Kenapa saya bilang bahaya? Karena kalian belum tahu selah dan ukuran dari motor ini gitu, dari motor yang baru kalian coba, seperti motor Matic misalnya. Kalian baru harus tahu porsi ukuran gasnya itu seberapa, kemudian ngeremnya itu gimana yang benar, terus nikung-nikungnya itu harus gimana, apa nikung itu harus digas, apa nikung itu harus digas sambil direm gitu. Karena ada tuh kasusnya seperti itu ya, terutama yang mak-mak itu yang gue lihat seperti itu bro. Jadi lucu gitu, digas tapi direm. Gimana sih jadi gitu kan, ngebisar enggak, jalan enggak, mesin mah muter gitu kan. Jadi lucu. Nah seperti itu, jadi sahabat harus tahu nih kapan waktunya ngerem, harus turun gas, kapan waktunya naik gas untuk lepas rem, kalian harus tahu gitu. Belajarnya di tempat sepi dulu, jadi berhati-hati, jangan sampai sobat belajar pakai motor, nyobanya langsung di jalan raya, itu sangat berisiko tinggi sekali gitu. Sangat besar sekali risikonya untuk kita kecelakaan ataupun ditabrak orang gitu ya, celaka lah, risiko kecelakaannya itu lebih besar gitu. Jadi seperti itu. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah kalian harus berani mencoba, yang kedua tahu karakter motor, yang ketiga adalah belajar dulu di tempat sepi gitu ya. Nah, yang keempat, setelah kalian mencoba hal itu, ketiga hal tersebut kalian sudah coba, lepas itu sesekali, kalau sobatnya sudah coba di jalan sepi, berani nih di tempat yang luas dan sepi gitu ya, coba kalian ke jalan yang agak ramai. Caranya gimana bang? Caranya gini nih sobat nih. Dalam kondisi dan keadaan apapun, kalian ketika berkendara, terutama di kawasan Asia ya, di Indonesia ya, Asia, nggak ada sejarahnya motor itu atau mobil itu berada di sebelah kanan, itu nggak ada. Itu adanya di luar negeri. Jadi maksudnya gimana bang? Ketika kamu memakai kendaraan, selalulah kepada posisi di sebelah kiri, selalu di posisi sebelah kiri. Kan di tengah jalan itu ada marka jalan nih sahabat, di tengah-tengah itu ada marka jalannya. Kalian jangan melewati itu, kalau nggak di depan ini dalam keadaan kosong gitu. Seperti ini nih, lapang, nggak ada orang, kalian boleh langsung ambil di tengah begini boleh. Nah, begini boleh, tapi kalau ada orang kita harus minggir ke kiri. Teruslah berada di jalur kiri ketika kalian di jalan raya. Insya Allah kalian akan aman. Jangan terlalu ke tengah, dan jangan terlalu memakan marka jalan. Terus saja belajar di pinggir sebelah kiri, apapun itu bentuknya. Mau nikung ke kanan, kalian juga harus ambil rute yang sebelah kiri. Kalian mau belok ke kiri sini nih, nah kalian harus ke kiri juga. Jangan sampai kalian mau nikung ke kanan, kalian mau nikung ke kanan sini nih. Nah seperti ini nih. Nah kalian ngambilnya di jalur kanan, itu salah besar sahabat, itu fatal sekali akibatnya. Apalagi kita belok di sebelah kiri, udah ambil jalur kiri aja terus. Itu kalau kunci ketika kita mau berada di jalan raya. Nah ini kalau kita nggak ada marka jalan, tahu kan ini pembatas ini. Nah ini kalau nggak ada orang, nggak ada motor di sana, sahabat, nggak apa-apa nih. Kita ngambil posisi agak ke tengah, nggak ke tengah sini nih, lewatin garis sini nggak apa-apa, seperti ini nih. Nah boleh. Tapi kalau di sana ada kendaraan lain, kita harus masuk lagi ke kiri. Minimal kita di tengah seperti ini ya sahabat. Di tengah seperti ini, minimalnya seperti itu. Nah yang lebih bagusnya gimana bang? Yang lebih bagusnya kita berada di agak ke pinggir. Nah seperti ini, di tengah-tengah tadi juga bagus. Gimana nyamannya, kalau pas lagi rame ya kita jangan terlalu ke tengah seperti ini. Nah ini marka jalan, dan marka jalan baru sahabat ketahui, yang lurus seperti ini itu nggak boleh kita lewatin ya, nggak boleh kita terjang, apalagi dalam kondisi rame. Nah ini di depan sekolah nih, kita nggak boleh nih kebut-kebutan kemudian langsung asal potong ke kanan, itu nggak boleh. Nah kalau yang putus-putus begini itu boleh, dalam artian free untuk berakselerasi ataupun menyalip gitu ya. Nah itu tadi ya sobat, itu cara yang keempat, selalu pakai rute jalan yang di sebelah kiri. Yang kelima yang paling penting adalah fungsikan apa ya, bisa dibilang gini, manfaatkan fasilitas yang ada di motor. Misalnya kalau kalian mau belok ke kanan ya sen kanan, kalian mau belok ke kiri ya belok ke kiri. Kemudian headlamp dan stop lamp itu juga harus kalian perhatikan, dia benar-benar nyala atau enggak gitu. Jangan sampai itu nggak nyala sobat, karena itu bahaya sekali kalau nggak nyala. Nah itu ada laut ya sobat, bisa tengok. Nah itu kalau mau nyari kepiting di sana banyak tuh sobat.
Yang belum mandi silahkan mandi. Itu dia kan. Ini di Tugu Desa Marga Mulya ya, Tugu Desa Marga Mulya, Banten Serang. Ini juga kalau sore lumayan banyak nih orangnya nih, tuh kan. Tumbuhan bakau, ini sangat bagus sekali untuk reboisasi tuh. Nah itu sahabat. Nah jadi seperti itu ya sahabat, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah trik untuk supaya berkendara yang aman. Yang pertama kalian harus belajar berkendara ya, belajar berkendara kalian harus berani. Kemudian yang pertama berani, yang kedua adalah apa tadi sobat? Ya itu. Sampai poin yang kelima itu tolong sahabat pahami. Dan yang kelima tadi adalah memfungsikan bagian-bagian yang ada di motor seperti lampu sen gitu. Kita harus tahu letak lampu sen di sini, lampu jarak jauh, jarak pendek gitu. Itu kita harus memastikan bahwa semua komponen yang ada di motor ini kita tahu fungsi dan cara mengaplikasikannya gitu. Tahu fungsi dan cara penggunaannya. Itu harus dipahami benar-benar sobat. Karena kalau kita nggak memahami itu bahaya. Kita mau ke kiri, beloknya ke kanan, itu bisa menjadi sebuah insiden. Kita nggak bisa menyalahkan orang. Karena kita yang salah gitu. Ketika kita mau belok ke kiri, kita beloknya ke kanan. Wah, kayak mama ya kan. Yuhui. Itu nggak boleh seperti itu. Makanya kalau kita belum mahir benar dalam berkendara, janganlah sesekali coba di kendaraan lintas gitu. Apalagi kebut-kebutan. Bocil-bocil yang lagi umur SD, baru-baru belajar SMP, baru belajar naik motor, itu kan kadang sangat berisiko sekali sahabat untuk memakainya gitu kan. Itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Selain membahayakan nyawa dia, membahayakan orang lain. Nah ini kawasan Ketapang ya, tuh sahabat bisa tengok. Tubuhnya lumayan tinggi sahabat. Ketapang itu mana? Banten ya? Serang ya? Nah gitu ya sahabat, itulah demikian tadi 5 cara kita supaya bisa berkendara dengan baik. Kita bisa menaiki kendaraan dengan baik. Semoga bermanfaat untuk sahabat dan bosku di rumah. Mohon maaf atas segala kurangan. Ambil yang baik dan positif dari tayangan video-video kami. Silakan tinggalkan jejak like, subscribe-nya untuk sahabat semuanya ketika sudah singgah di Mandotora Motovlog. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dari kami Mandotora Motovlog, Motovlog Nusantara dan Motovlog Pariwisata. Oke, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.